Pemirsa, memperingati Hari Anak Nasional, sejumlah persoalan anak masih menjadi perhatian. Antara lain maraknya kasus pedofilia yang terus membayangi anak Indonesia dan tingginya angka kekerasan terhadap anak. Lantas bagaimana sebaiknya peran orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar? Saat ini rekan kami Priscila Puspa telah bersama Komisioner KPAI Susiana Afandi dan akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Priscila. Ya, Priscila. Ya, Priscila. Ya, Priscila, silakan Priscila dengan laporan Anda. Ini tanggal 23 Juli, yakni hari yang diperingati sebagai Hari Anak Nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden Republik kedua, yakni Soeharto melalui keputusan nomor 22 tahun 1984. Dan untuk mengetahui apakah memang anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan, saat ini saya sudah bersama dengan Komisioner KPAI, Ibu Susiana Afandi. Selamat malam, Ibu Susi. Selamat malam, Mbak. Ya. Bu Susi, boleh dijelaskan ini bagaimana di tahun 2019 anak-anak apakah masih rentan menjadi korban kekerasan? Ya, anak-anak itu memang dari dulu sangat rentan dengan kekerasan. Kekerasan sendiri itu kan ada kekerasan fisik, kekerasan mental, dan kekerasan seksual. Jadi kenapa kemudian anak itu harus dilindungi? Karena dirinya sendiri itu kan lemah. Dan terus kemudian dalam struktur sosial masyarakat kita, anak itu rentan mendapat kekerasan dari orang dewasa di sekelilingnya, baik kekerasan fisik, mental, maupun kekerasan seksual. Satu. Yang kedua, tren kekerasan hari ini itu mengalami perubahan. Jadi khususnya dalam kekerasan seksual. Jadi kalau dulu yang namanya pelaku kekerasan seksual itu kan orang jahat, ya kan? Artinya memang orang yang mau berbuat kriminal. Nah, tapi hari ini justru trennya itu berubah. Pelaku kekerasan itu justru adalah orang-orang yang terdekat dengan anak. Nah, orang yang harusnya melindungi anak dari pihak keluarga, terus kemudian dari pihak lingkungan pendidikan atau dari pihak sekitarnya. Nah, ini yang kemudian harus mulai diperketat. Karena apa? Karena perlindungan anak itu berjalan seiring dengan perkembangan teknologi, masalah kerawanan pangan, masalah kemiskinan, dan kemudian juga persoalan-persoalan kalau kita lihat dari hasil pengawasan KPAI bahwa anak-anak pelanggaran hak anak ini terjadi dari anak yang berangkat dari keluarga yang disfungsi. Nah, jadi disfungsi ini apa? Keluarga ini kan punya fungsi 8 fungsi keluarga. Nah, fungsi keluarga ini kemudian menjadi hilang fungsinya ketika misalnya keluarga bercerai gitu ya. Yang kedua, akibat kemiskinan, kerawanan pangan. Orang tuanya di Jakarta, misalnya ibunya di Jakarta, terus kemudian ayahnya di di luar kota, di Palembang, terus kemudian anaknya di kota lain. Jadi keluarga tidak berfungsi dengan semestinya. Keluarga tidak berfungsi sebagai mestinya. Harusnya keluarga itu kan berfungsi sebagai tempat pengasuhan, tempat pendidikan, tempat pembinaan agama. Ketika fungsi-fungsi itu kemudian hilang, maka anak ini sangat rentan mengalami pelanggaran hak anak. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami oleh masyarakat bahwa hulunya perlindungan anak itu ada di keluarga. Gitu. Artinya masyarakat tidak bisa kemudian menuntut pemerintah untuk kemudian melindungi anaknya, sedangkan di hulunya ini sudah jebol gitu ya, maka di hilirnya ini akan kesulitan gitu, Mbak. Nah, Bu, ini tadi Ibu mengatakan trennya sudah berubah. Nah, ini malam hari ini kita juga ditemani oleh para aparat penegak hukum gitu ya. Nah, ini apakah dari KPAI sendiri sudah melakukan diskusi dengan pihak kepolisian dan juga TNI untuk bagaimana supaya anak tidak menjadi korban kekerasan begitu? Iya, jadi tadi pedofil itu sebelum saya ngomong soal pencegahan, jadi hari ini pelaku penjahat anak gitu ya, pedofil itu berwajah yang ramah kepada anak.
Nah, jadi mereka itu wajahnya bukan wajah jahat. Sulit dicurigai berarti ya Bu ya? Dicurigai. Apalagi kalau misalnya pedofil itu datang dari keluarga. Siapa yang kemudian mencurigai ayah bersama anaknya di dalam rumah? Siapa yang mencurigai kakek bersama anaknya di dalam rumah? Nah, terus kemudian satu itu. Yang kedua, nah yang disasar itu adalah anak-anak yang pengawasan keluarganya itu lemah. Misalnya orang tuanya bekerja gitu ya, atau misalnya orang tuanya jadi TKI, TKW, terus kemudian anak karena sendirian, anak megang gadget ya, modusnya ini seperti ini, anak megang gadget, anak main game online. Kalau game di zaman kita dulu, itu kan kita main game gini kan, tapi di zaman sekarang itu rupanya anak generasi milenial ini, kalau main game itu dia ada temennya di online itu. Nah, kemudian dia minta chat ini, modusnya ini, kita bisa nggak chatan? Oke, masuk chat, wajahnya wajah anak. Umurnya misalnya 10 tahun, si perempuannya 9 tahun. Kalau perempuannya ini kan memang asli gitu ya, bukan wajah palsu, tapi kemudian si pelakunya. Nah, terus kemudian dari interaksi bisa nggak video call? Kemudian diinstruksilah dari pihak pelaku ini. Instruksi kamu harus melakukan gini. Pada saat video call itu kemudian diinstruksi untuk membuka pakaian, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang, onani dengan segala macam. Nah, ini kasusnya sudah masuk ke ranah hukum atau seperti apa? Lah iya, ini pidana. Nah, terus kemudian selanjutnya, modus selanjutnya pada saat itulah jebakan dilakukan dengan cara merekam. Video call direkam untuk apa? Untuk menjerat korban pada permainan, pada kebejatan untuk pemuas atau eksploitasi seks pedofil ini. Karena apa? Kamu kalau nggak mau mengikutin arahan saya atau tidak mau memuaskan saya, maka video ini akan aku sebar. Oh jangan, nanti saya dimarahin ibu saya gimana? Nanti saya dimarahin ayah saya gimana? Nah, ini berarti tren untuk kasus pedofil juga sudah bergeser ini karena teknologi yang canggih gitu ya Bu? Iya, jadi yang harus dipahami oleh orang tua modelnya itu sudah model seperti itu. Jadi wajahnya sudah bukan lagi wajah garang, penjahat gitu ya, bukan. Wajah yang ramai, wajah yang mengaku cinta, wajah yang mengaku, nah terus kemudian kasih sayang gitu. Nah, yang kemudian tidak dipahami orang tua adalah semuanya itu bermula dari gadget itu. Semua artinya kita itu kalau teknologi digital itu kan seperti beli ayam, tidak hanya beli dapat dapat dagingnya, tapi kan juga dapat kotorannya. Nah kalau anak ini kan belum bisa memutuskan bagaimana dia menggunakan teknologi itu. Nah ini jadi bagaimana menurut Ibu dari Komisioner KPAI supaya pemirsa di rumah terkhusus orang tua untuk bagaimana gadget ini bukan menjadi penyakit untuk anak tetapi bisa menjadi yang lebih baik, atau apakah gadget harus dihindari seperti itu? Ya, gadget itu tidak untuk anak usia yang sedang psikomotoriknya sedang berkembang. Misalnya gini, orang tua yang sekarang ini salah kaprah nih, usia 2 tahun udah dikasih gadget, usia 1 tahun udah dikasih gadget. Kan gini, orang tua itu kan memandang kalau anak menangis, kalau anak merengek, gulung-gulung kuming gitu ya, itu menganggap itu masalah. Padahal kenapa anak menangis? Itu kan anak sedang mengekspresikan kemauannya, sedang menegosiasikan kemauannya karena keterbatasan komunikasinya. Anak sedang berproses belajar komunikasi di situ. Kalau dikasih gadget otomatis anak akan jadi autis. Di mana dia bisa bicara komunikasi? Ya kan? Orang tua kan menganggap masalah kalau misalnya menilai anak menangis dan menganggap bahwa anak itu berprestasi kalau anak diam. Ini yang bahaya. Di usia 0 sampai 5 tahun itu bahaya sekali anak dikasih gadget, tidak untuk dikasih gadget. Belum lagi kemudian apa dampaknya kalau anak dikasih gadget, matanya itu kan jadi tidak fokus gitu ya. Nah, artinya kalau sudah tidak fokus gitu, kemudian makanya sekarang kalau kita lihat harus dilakukan penelitian antara hubungan anak yang sejak lahir dikasih gadget dengan kemudian tanda-tanda untuk menjadi autis gitu ya. Karena harusnya ini kan dia jalan-jalan, lari-lari gitu ya. Harusnya dia jatuh. Anak itu adalah amanat Allah kepada orang tuanya. Tidak pantas amanat itu dilimpahkan kepada gadget, kepada Android gitu. Atas nama apapun. Dulu 3 tahun, 5 tahun yang lalu itu temuannya masih anak-anak yang diberi gadget itu masih dari keluarga yang dia orang tuanya sibuk gitu ya. Orang tuanya bekerja. Sekarang
si samping anaknya juga orang tua ibunya main gadget, anaknya juga main gadget. Jadi tidak menentukan apakah orang tua yang bekerja atau orang tua yang banyak waktunya di keluarga kemudian bisa mengawasi keluarganya. Ternyata tidak jaminan bahwa seorang ibu yang punya waktu banyak itu kemudian mau memberikan pengawasan kepada anaknya, memberikan kasih sayang. Harusnya anak itu kan dirangkul, terus kemudian diasuh dengan baik gitu ya, diberi pelajaran-pelajaran yang baik, disuruh main, disuruh bergerak psikomotoriknya itu. Orang tua yang harus bijak ya Bu ya? Iya, orang tua harus bijak dan tidak boleh lata dengan penggunaan teknologi ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk informasi dan waktunya. Pemirsa, memang tren sudah berubah dan juga kekerasan yang dialami anak-anak pun juga sudah berubah dengan adanya teknologi yang canggih. Untuk itu, bagi Anda pemirsa di rumah, orang tua juga untuk bagaimana lebih bijaksana bisa memberikan gadget pada anak. Terlebih untuk usia 0 sampai 5 tahun jangan diberikan gadget, melainkan lebih banyak berinteraksi dengan orang tua dan juga waspadai orang-orang yang ada di sekitar untuk bagaimana ada pelaku pedofil. Dengan demikian dapat kami sampaikan langsung dari Ciputat kembali ke studio. Vandana. Terima kasih Priscila atas laporan Anda langsung dari Polsek Ciputat, Tangerang.